ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia dan nikmat-Nya senantiasa kita masih dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya tak lain dan tak bukan hanyalah untuk menunaikan suatu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah di atas kita, yaitu salat Jumat secara jamaah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini bisa menjadi ajang silaturahmi yang bermanfaat, maslahat fid dunya ilal akhirah. Dan dengan nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita, senantiasa bisa kita pergunakan kepada tempat-tempat yang bermanfaat, bisa menjadi nilai kebaikan di mata manusia dan bisa menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat bernada salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada al dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, dan kepada ulama-ulama yang muttabar yang masih disinggah oleh Allah di atas permukaan bumi untuk kita sebagai seraja menira penerang bagi kita untuk menjadi kehidupan di dunia. Kata-kata ta'zim, penghormatan saya yang mulia sekali kepada Abu Imam Raja yang sangat saya hormati lagi saya muliakan, dan kepada Tunku Imam, Tunku Bishi, dan penghormatan saya yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia masjid, remaja masjid, badan kemakmuran masjid Baitul A'la yang sangat saya hormati lagi saya muliakan, dan penghormatan saya yang sebesar-besarnya kepada seluruh guru-guru saya, pimpinan-pimpinan daerah dan pimpinan-pimpinan balai pengajian yang sangat saya hormati lagi saya muliakan, khususnya kepada seluruh jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya pada diri Rasulullah telah ada suri teladan yang baik bagi kita untuk kita contohkan untuk menjadi kehidupan di dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar, selalu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita ikuti jejak beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi akhir zaman yang menjadi panutan umat Islam. Beliau yatim ketika dilahirkan, akan tetapi tidak menurunkan semangatnya. Perjuangannya mampu memperbaiki keburukan akhlak
dan tekadnya mampu meluruskan keinginan umat. Setelah kita teliti dan amati bahwa keberhasilan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah bukan karena panjangnya pedang dan juga bukan karena wajahnya yang garang, akan tetapi keberhasilan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah karena akhlaknya yang mulia dan kejujurannya. Itulah yang menjadi kunci kesuksesan beliau dalam berdakwah. Mudah-mudahan apa yang ada pada diri Rasulullah bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan di dunia ini merupakan kehidupan yang sementara, melainkan kehidupan yang kekal abadan abadi ialah kehidupan akhirat. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Oleh karena demikian, kita merupakan salah satu makhluk Allah yang mempunyai nyawa, maka yakinlah kita pasti akan merasakan kematian. Tidak ada suatu kehebatan pun dan perkuasaan yang dapat menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang Maha mengatur, serta Allah lah yang menghancurkan. Kepadanya lah kita mengabdi dan kepadanya lah kita akan kembali. Sedangkan pembalasan umat manusia tidak diukur dari faktor sosial, ekonomi, derajat dan pangkat, melainkan diukur dari barometer ketakwaannya, dari jauh dekatnya manusia mengabdi kepada Sang Khalik. Faktor rasial, struktur dan sektor tidak menjadi standar untuk menentukan baik buruknya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah setiap makhluk Allah yang pernah mencicipi kenikmatan hidup di dunia, maka yakinlah pasti akan merasakan kematian. Oleh karena demikian, kita merupakan salah satu makhluk Allah yang mempunyai nyawa, maka yakinlah kita pasti akan merasakan kematian. Yang namun mungkin sebab saja yang berbeda-beda. Nanya ladung mati disebabkan karena tutup menduro. Nanya ladung mati disebabkan karena kita tok legu motor. Nanya ladung mati disebabkan karena mubok motor. Yang hanyalah jadi sebab. Yang intinya setiap makhluk Allah yang pernah mencicipi kenikmatan hidup di dunia, yakinlah pasti akan merasakan kematian. Hansama melinggai manusia dengan mati makhluk Allah yang lain. Yang mati mana orangnya lutan tanam hana menyangkut le dengan makhluk yang ada di dunia. Yang matinya kambing mati tanam hana menyangkut le dengan makhluk yang ada di dunia. Yang matinya sabuh lembu betak raya mati tanam hana menyangkut le dengan makhluk yang ada di dunia. Betaknya matinya sabuh lembu yang begitu raya mati tanam hana menyangkut le dengan makhluk yang ada di dunia. Akan tetapi yang meninggalnya merupakan salah satu daripada golongan anak Adam, maka yakinlah kita harus mempertanggungjawabkan pemandang yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia, dan kita harus mempertanggungjawabkan pemandang nikmat yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kita. Apakah kita ada mempergunakan kepada tempat-tempat yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Begitu juga dengan nikmat gaji yang cukup sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kita nak pergunakan bab tempat yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Begitu juga dengan nikmat sehat yang cukup raya, nikmat sehat yang kali ditunjuk ya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kita ada mempergunakan kepada tempat yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Itu semua harus kita pertanggungjawabkan tatkala kita kata Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebihnya merupakan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keampunan. Cukup jaya amalan fadilah di dalam bulan suci Ramadan. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan di atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Allah Subhanahu wa taala menyuruh dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena setiap orang yang beriman sudah tentu dia bertakwa kepada Allah, dan setiap orang yang beriman sudah tentu dia beriman kepada Allah. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan di atas kamu berpuasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan wajib puasa di atas kita. Hukum wajib apabila terbubut akan merembak pahala, akan tetapi apabila sebaliknya kita tidak mengerjakan, maka kita akan mendapatkan dosa. Sesungguhnya puasanya kali ini wajib kepada umat segala kita, agar kita bertakwa kepada Allah, agar kita mendapat titel la'allakum tattaqun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tanya rasa, tanpa tanya sadari puasa orangnya kalapamlah, terawih kalapamlah, tanpa kita sadari tanya rasakan terawih kalapamlah tinggal sudah. Akan tetapi saudara-saudara kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, sampai anuronyo musyuro belum, sampai anuronyo musyuro belum puasa, sampai antuklang semalam belum terawih. Betul, mungkin orang-orang tersebut berhalangan. Hanya nijuk nikmat yang kalau dia nikmat nijuk kepada kita oleh Allah, yaitu nikmat kesehatan. Oleh karena demikian, nikmat sehatnya merupakan nikmat yang paling raya. Dengan nikmat sehat kita dapat menjalani ibadah puasa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, semandang kesempatan Allah Subhanahu wa taala dititipkan ibadah kita, kesehatan matanya bagedanya, kesehatan gigi, kesehatan mata. Padinala saudara-saudara kita orangnya kami jauh nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa ni kalian Al-Quran hadile, hawa ni kalian rumah Allah yang begitu indah, hanya di kalian le. Hawa ni kalian wajah ulama orangnya hanya dapat di kalian le. Bagai karena nikmat mata kami jauh di Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, kita mandang tidak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita pergunakan kepada tempat-tempat yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebihnya merupakan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan bulan yang penuh dengan amalan kelebihan di dalam bulan suci Ramadan. Marilah bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika tiga pemuda bertemu dengan si Syekh di makwatenya, berembuk dengan si Syekh pemuda. Negeri Syekh tersebut, wahai para pemuda, kena jakle kata panhe Syekh di makwatenya. Maka jaklah hero pemudanya Pak Syekh tersebut. Maka negeri Syekh, wahai para pemuda, tajak le katanya Pak Empang sabo-sabo. Maka tajak bak buah yang na di binat gunung tersebut neputnya oleh Syekh ni bak wadenya. Maka untuk buyang na dalam buah tersebut kata jok, kata kun kata paso dalam empang kata buah kuno. Ni bak wadenya ni hero pemuda tersebut. Jaklah bak buah yang kan belemah le Syekh ni bak wadenya. Maka tatkala katluh bak buah tersebut, camanglah hero pemudanya dalam gua tersebut. Maka tatkala kita meng dalam gua sebut kuliah. Kekalian wajib hana disabu, kekalian uyum hana disabu, kalian samping udin hana disabu. Rupanya bak kejak-jak menghidup suatu batu kerikil. Maka tinggal hero pemudanya. Mungkin nyawa yang hidup pasal dikenali pemuda yang pertama. Menyadu bateri pasal Syekh kubu aku di dalam gua. Hidup di dalam gua, hidup dua gua di kubu aku tino. Makanya karena Syekh yang diurut alim yang bersangkatan alim, maka pasolah pemuda yang pertama. Paso batu-batu kerikil yang ada di dalam gua tersebut dalam empang. Paso sampai ke Pulau Sabah Empang. Pemuda yang pertama ke Pulau Sabah Empang. Yang dikenali pemuda yang kedua, menyadu bateri pasal Syekh, paso akah ju. Ilok pasal Syekh man ilok pasal dekat betul. Hai tak buat nama bateri gede ulua di sana. Maka pemuda yang kedua pasal di Empang.
Pemuda yang kedua karena zikar empang. Pemuda yang pertama karena sabah empang. Maka jika pemuda yang kedua menyana badai di pasal Syekh apa sawak. Ilo naik pasal di luar dun putih aku tidak takut di luar macam ini. Hino hek dah gulang di luar. Kedua kah. Jadi pemuda yang pertama karena sabah empang. Pemuda yang kedua karena zikar empang. Pemuda yang kedua pertimang ide anakku anak muslim. Maka budahlah itu pemuda yang Pak Syekh tersebut. Maka sampailah Pak Syekh tersebut negeri Syekh. Wahai para pemuda, hukuman yang kalian takut di dalam gua, maka dina bujiruah. Maka banjiruah oleh hero pemuda tersebut. Rupanya yang di dalam gua bunuh yang tadi pasal dalam merupakan mutiara dan permata yang cukup indah-indah. Itu bisu pemuda yang pertama. Ya Allah, seandainya tubuhnya merupakan mutiara dan permata yang cukup indah-indah. Dalam banyak elok pazo, dalam banyak pazo berpunuh. Seandainya mandang jik lek riwang ke pak gua ke bidin Malaysia, lek memang yang itu bisu pemuda yang pertama. Sungguh bodoh. Dinyatakan dirinya rugi. Punya dipilih pemuda yang kedua, leknya beratap rugo. Alangkah lek seandainya lek punuh-punuh ayu sabah umpah, kalau maya jaga puaskan umpah alangkah sungguh rugo. Itulah pemuda yang kedua menyatakan dirinya rugi. Dan pemuda yang kelepu yang dinyatakan oleh pemuda yang kelepu. Pemuda yang ketiga menyatakan dirinya lek yang beratap rugo, lek bersangatan rugo. Ilot bailasikan umpah musini anak lekun. Lek yang beratap rugo. Seandainya kebeidin Malaysia uroyo. Lek jalan ke pak gua nak memang nak punuh tua bang. Itu yang dinyatakan oleh pemuda yang ketiga. Lek yang beratap rugo. Intinya apa? Yang hero pemudanya diibaratkan katanya yang menjalani kehidupan di dunia. Pemuda yang pertama itulah yang diibaratkan para alim ulama, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tersebut mengerjakan amalan-amalan kewajiban dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perintah Allah, baik perintah kewajiban dan perintah sunan, semuanya telah beliau lakukan kerjakan semasa hidup di dunia. Akan tetapi sewaktu dia pulang kepada Allah Subhanahu wa taala masih menyatakan dirinya dalam keadaan rugi. Ya Allah, seandainya belum kembali kepada dunia, bolehlah belum menyebut amalan-amalan kebaikan, bolehlah belum menyebut sedekah, amalan-amalan sunnah. Akan tetapi hurufnya hati itulah pemuda yang pertama diibaratkan ahli ibadah di dalam dunia. Dan pemuda yang kedua yang kutsikan empangso diibaratkan. Pemuda yang kedua yang kutsikan empangnya adalah diibaratkan orang-orang manusia-manusia yang menjalani kehidupan di dunia yang hanya mengerjakan amalan-amalan kewajiban di dalam dunia. Orang-orang tersebut tidak pernah mengerjakan amalan-amalan sunnah saat dia menjalani kehidupan di dunia. Maka di saat dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia merasa sangat dirinya dalam keadaan rugi. Bahkan karena amalan-amalan sunnah hantar beliau lakukan. Hantar nama sedekah buat jalan Allah Subhanahu wa taala. Hantar menepubut semayang sunnah. Itulah orang-orang yang menyatakan dirinya rugi terhadap menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan pemuda yang kedua yang hanakut mesti diupi. So yang diibaratkan pemuda yang ketiga yang tidak hanya puas mesti diupi. Itulah orang-orang yang tidak pernah mengerjakan amalan-amalan kewajiban di dunia dan amalan-amalan sunnah di dunia. Itulah orang-orang yang sangat rugi dan kalah singap dua Allah Subhanahu wa taala. Hana puta kile, hana puta mole tatkala kita nyokan dipaso dalam lubang yang mana lubangnya. Apabila ada amalan kebaikan, lubang tersebut akan menjadi lubang daripada lubang kubur syurga. Akan tetapi apabila kita nyoleh amalan keburukan, maka lubang tersebut akan menjadi lubang daripada lubang pintu kubur neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semandang ukupan yang oleh Allah, semandang kenikmatan sehat yang dititipkan bagi kita oleh Allah, mari bersama-sama kita pergunakan semaksimal mungkin. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahagia tatkala doa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.